Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Setia Ningrum, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025, tahap kedua, Prodi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan induk mahasiswa 25401111955. Hari ini saya mengambil video praktek mengajar di SD Muhammadiyah Serut Bantul. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Berikut video pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat belajar. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, silahkan Mas Gani untuk bisa mimpin doanya. Ya. Siap tuh siap tangan diangkat, kepala ditundukkan, siap berdoa, khusyuan doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Oke, terima kasih Mas Gani yang sudah memimpin doa hari ini. Oke, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia. Yuk, silakan berdiri semuanya. Yuk. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, sekarang Bu Ningrum mau ngecek untuk kehadiran kalian. Oke, hari ini Bu Ningrum mau ngecek kehadirannya. Nanti yang Bu Ningrum panggil namanya silakan angkat tangan sambil bilang hadir. Oke, Gani, ya, Iza, Safian, Haza, Fatih, Zahwa. Oke, berarti alhamdulillah semuanya hadir ya. Alhamdulillah semuanya masuk, semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita bisa bersekolah kembali, kita bertemu kembali di SD Muhammadiyah Serut. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita murojaah terlebih dahulu. Kemarin sudah sampai surat Ad-Duha. Yuk, berarti kita mengulangi surat Ad-Duha. Yuk, kita mulai dari ta'awudz basmalah. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, alhamdulillah. Oke, sekarang coba dilihat kanan kiri kalian, coba lihat di bawah kalian, coba dilihat laci kalian. Kira-kira bersih nggak? Ada sampah nggak? Kalau ada sampah, minta tolong sampahnya dibuang di tempat sampah. Kenapa? Karena Islam mengajarkan kita untuk mencintai kebersihan.
Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa at-tahuru syatrul iman, bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Oke, sebelum belajar kita dimulai, Bu Ningrum mau mengasih motivasi buat kalian. Motivasinya apa? Bu Ningrum harapkan kalian semangat dalam belajar, semangat dalam menuntut ilmu, karena setiap muslim itu mempunyai kewajiban untuk selalu belajar, selalu menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan. Kira-kira kalian sudah pernah melihat belum? Melihat orang yang membayar zakat? Pernah belum? Pernah. Oke. Biasanya kalau membayar zakat di mana? Masjid, sekolah, musola, ya, panti asuhan. Oke, baik. Ada sekolah, ada masjid, dan ada panti asuhan. Sekarang orang yang berhak menerima zakat itu siapa aja toh? Coba. Siapa yang menerima zakat? Yang berhak menerima zakat kemarin siapa? Anak yatim. Siapa lagi? Orang jalanan, ya. Siapa lagi? Orang kurang mampu. Oke, jawabannya beda-beda ya. Oke, dari jawaban ini nanti kita tampung. Jawaban ini nanti kita akan membahasnya di materi yang akan kita pelajari, yaitu mengenal zakat, yaitu golongan orang yang menerima zakat. Oke, sebelumnya masih semangat? Masih. Yuk kita tepuk semangat dulu yuk. Yuk tepuk semangat dulu ya, biar semangat ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke. Kemudian Bu Ningrum mau mengulangi pembelajaran yang kemarin. Nah, tentang zakat. Ya, kemarin kita belajar tentang apa? Zakat. Kemudian apa lagi? Jenis-jenis zakat. Kemudian tujuan dari zakat. Sekarang coba masih ingat nggak pengertian zakat? Zakat itu apa? Yang bisa tolong angkat tangan coba. Oke, Adeva. Oke, bagus. Jadi Adeva masih mengingat pelajaran yang kemarin. Iya. Zakat itu adalah memberikan sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian jenis-jenisnya, ayo siapa yang masih ingat kemarin? Oke, Atika. Bagus, zakat fitri dan zakat mal. Bagus. Sekarang yang terakhir, tujuannya. Tujuannya apa toh zakat itu? Iza apa Safian? Ayo Safian yuk. Dan iya, bagus. Berarti yang kemarin, pelajaran yang kemarin masih ingat semua ya. Oke, terima kasih karena kalian sudah mengingat pelajaran yang kemarin. Oke, selanjutnya nanti Bu Ningrum akan memberikan tes kemampuan diagnostik kognitif, yaitu tes kemampuan awal, di mana tes ini nanti digunakan untuk acuan sebagai pengelompokan dalam diskusi nanti. Jadi nanti Bu Ningrum kasihkan soal asesmen diagnostik kognitif, kemudian kalian kerjakan secara mandiri, kalian kerjakan masing-masing, nggak usah tirunan sama temennya, kalian yang seingat kalian apa, kalian kerjakan, nanti kemudian kalau sudah selesai, kalian kumpulkan. Hasil dari ini nanti Bu Ningrum kategorikan menjadi 3. Jadi kelompoknya nanti ada 3. Satu kelompok nanti isinya ada 5-4 anak. Jadi ada kelompok tinggi, ada kelompok sedang, dan ada kelompok rendah. Ya, paham? Paham. Nanti silahkan kalian kerjakan untuk asesmen ini. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Oke. Nanti yang belum paham silahkan kalian tanyakan. Ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Berarti setelah ini kita mau masuk ke pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Tentang apa? Tentang zakat. Tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi siapa saja yang berhak menerima zakat. Itu yang pertama. Kita mau nyanyi dulu. Nyanyi lagu tentang zakat. Yuk. Yuk. Sudah apa lagunya? Insyaallah. Yuk berdiri biar semangat yuk. Berdiri. Ya, berdiri ya. Ya. Hitung ya, 1, 2, 3. Arti zakat itu membersihkan. Jenis zakat itu ada
fitrah sesuai nisabnya. Ya, tepuk tangan buat kalian semua. Alhamdulillah, silakan duduk kembali. Oke, kemarin tadi setelah Bu Ningrum mengecek hasil dari diagnostik kognitif kalian, Bu Ningrum sudah menemukan jawaban-jawaban kalian. Dari jawaban ini nanti akan Bu Ningrum kelompokkan menjadi 3 kelompok. Jadi nanti silahkan duduknya sesuai dengan kelompok yang sudah Bu Ningrum bagi. Dari kelompok ini sudah Bu Ningrum bagi. Jadi ada kelompok yang tinggi, ada kelompok yang sedang, ada kelompok yang rendah sesuai dengan hasil diagnostik kalian. Sekarang Bu Ningrum mau memberikan masalah dalam kalian untuk berdiskusi. Jadi nanti kalian ditugaskan untuk berdiskusi. Masalahnya apa? Coba kita perhatikan di layar monitor. Masalahnya adalah, jadi ada sebuah keluarga yang di dalamnya itu ada ayah, ibu, dan 1 anak. Kemudian mereka kebingungan untuk membayar zakat. Mereka bingung untuk membayar zakat karena kenapa? Karena persediaan berasnya tidak mencukupi untuk seluruh anggota keluarganya. Mereka ragu apakah kepada siapa yang berhak menerima zakat dan bagaimana cara membayar zakat fitrah dengan benar. Ya, jadi tugas kalian nanti mendiskusikan bersama kelompok kalian. Ya, diskusikan bareng-bareng bersama-sama, kemudian kalian pecahkan masalahnya. Oke, dari masalahnya yang tadi itu, dari keluarga tadi kan punya masalah. Kemudian pertanyaan dari masalah itu apa? Yang pertama yang akan kalian didiskusikan yaitu menurut kalian bagaimana kondisi keluarga tersebut? Kondisinya apa? Dari masalahnya tadi loh ya. Dari masalahnya tadi kondisinya bagaimana? Kemudian yang kedua, apakah keluarga tersebut wajib untuk membayar zakat fitrah? Kemudian yang ketiga, siapa yang wajib membayar zakat fitrah itu siapa saja? Nanti kalian sebutkan golongannya. Kemudian yang terakhir, berdasarkan permasalahan tersebut, keluarga tersebut termasuk dalam kategori yang mana? Bu Ningrum bagikan ya, ini untuk kelompok sedang, mana kelompok sedang? Ya, silahkan kalian diskusikan. Ini kelompok yang tinggi. Silahkan, kelompok tinggi silahkan didiskusikan bersama-sama. Dan ini kelompok rendah, silahkan kalian diskusikan bersama-sama. Satu yang menulis, satu memberikan masukan, memberikan arahan, sama memberikan pendapatnya. Yuk silahkan, boleh gabung agak mepet. Oh ya, coba angkat tangan siapa yang belum paham? Oh ya, kenapa Mas Iza? Kondisinya bagaimana? Mereka kondisinya bagaimana? Nah, nanti kalian tulis di sini. Nih, kondisinya bagaimana keluarga tersebut? Ini sudah ada kata kuncinya, sudah ada materinya, nanti kalian baca lagi. Oke ya, kelompok tinggi silahkan, kelompok kategori tinggi silahkan untuk maju ke depan untuk menampilkan hasil dari diskusinya. Oke, nanti beri salam dulu, kemudian silahkan kalian presentasikan hasil dari diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, tepuk tangan yang meriah buat kelompok kategori tinggi. Oke, silakan duduk. Oke, sekarang kelompok dengan kategori sedang, silakan untuk maju ke depan sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi keluarga tersebut adalah bingung dalam membayar zakat. Keluarga tersebut tidak mampu membayar zakat karena kurang mampu. Golongan yang menerima zakat fakir, miskin, walaf, sabilillah, nisab. Oke ya, tepuk tangan yang meriah buat kelompok sedang. Ya, silahkan duduk. Dan yang terakhir ya, kelompok rendah silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Yang kedua, keluarga tersebut tidak mampu membayar zakat karena kurang mampu. oke, yang ketiga, Golongan orang yang menerima zakat fakir miskin. oke, tepuk tangan buat kelompok kategori rendah. Oke, silakan duduk semuanya. Oke, yuk kita bahas bersama-sama yuk. Hasil diskusinya sudah bagus, sudah jawabannya sudah memenuhi kriteria dalam masalahnya, dalam memenuhi masalahnya. Ya, oke, sekarang kita lihat. Sekarang kita lihat untuk masalah yang pertama. Tadi jawaban kalian adalah kondisinya bagaimana? Bingung dalam membayar zakat. Oke, keluarganya bingung bagaimana bisa membayar zakat sedangkan buat makan aja mereka masih kurang. Kemudian yang kedua, apakah keluarga tersebut wajib untuk membayar zakat? Tidak. Keluarga tersebut tidak wajib untuk membayar zakat. Kemudian yang terakhir, berdasarkan permasalahan tersebut maka keluarga tersebut termasuk golongan miskin. Oke, tepuk tangan buat kita semua yang sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik. Oke. Kita review kembali ya. Jadi golongan orang yang berhak menerima zakat itu diatur dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Kalian tadi sudah mampu menyebutkan 1 sampai 8. Ada golongan 8 yang disebut dengan asnaf. Asnaf itu adalah golongan orang yang berhak menerima zakat. Jadi kalau tadi pertanyaan yang di awal tadi ada yang mengatakan yang menerima zakat itu yatim. Yatim termasuk dalam golongan ini tidak? Tidak. Berarti yatim itu tidak berhak untuk menerima zakat karena bukan termasuk golongan asnaf tersebut ya. Oke, paham ya? Paham ya? Jadi anak yatim tadi berhak menerima zakat tidak? Tidak. Yang berhak menerima zakat adalah yang 8 golongan tadi. Oke, dari sini paham tidak? Golongan orang yang menerima zakat sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, sekarang kita refleksi dulu. Refleksi. Setelah kita tadi belajar tentang zakat, kira-kira perasaan kalian bagaimana? Senang? Menyenangkan? Ya, semuanya senang ya. Alhamdulillah. Kemudian belajar hari ini susah nggak? Materi tentang zakat itu susah nggak? Ya, materinya ternyata tidak susah ya. Kemudian apakah kalian sudah paham? Yang berhak menerima zakat siapa? Sudah paham? 8 golongan itu sudah paham? Ya, oke. Bu Ningrum harapkan dari pembelajaran ini nanti kalian bisa mengambil pembelajaran ini, bisa kalian terapkan di rumah kalian masing-masing nanti ketika bulan Ramadan, yaitu saat pelaksanaan zakat. Oke, sebelum pembelajaran ini selesai, Bu Ningrum mau ngasih evaluasi untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami materi ini ataukah belum. Evaluasi ini nanti kalian kerjakan masing-masing. Silahkan kalian kerjakan secara mandiri, ya. Oke, silahkan. Sudah selesai semuanya? Jadi semuanya sudah paham ya? Oke, alhamdulillah semuanya sudah paham materi tentang zakat. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian sudah paham? Sudah. Untuk golongan orang yang menerima zakat sudah paham? Alhamdulillah, Bu Ningrum harapkan dari pembelajaran ini nanti bisa kalian praktekkan di rumah kalian masing-masing ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian, mudah-mudahan bermanfaat orang lain. Bu Ningrum tutup salam. Sebelum salam, yuk kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik walhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.